yang dikonsumsi oleh aktivitas peralatan digunakan penggerak sumber daya yaitu jam mesin. Kemudian menggerak aktivitas atau activity driver mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya dan digunakan untuk membagikan biaya aktivitas ke objek biaya. Contoh untuk membagikan biaya aktivitas pembelian peralatan ke objek biaya departemen produksi digunakan penggerak aktivitas yaitu jumlah jam pemeliharaan. Ini apa namanya, metode pembuatan biaya apa namanya, tiga ya, langsung, penggerak, dan alokasi ya. Ini ada observasi oleh penelusuran penggerak itu bersifat lipat yang diasumsikan oleh alokasi ke objek biayanya. Jadi ketiga metode tersebut perusahaan langsung yang ini ya, itu merupakan metode yang paling akurat ya. Perusahaan langsung itu yang paling akurat ya, karena metodenya bergantung pada hubungan kausal yang dapat diamati secara fisik ya. Perusahaan produk berlangsung pada faktor kausal yaitu penggerak atau driver untuk membuatkan biaya ke objek biaya. Keakuratan perusahaan penggerak tergantung pada kualitas hubungan kausal yang digambarkan oleh penggerak ya. Untuk driver itu ya, pengidentifikasian penggerak dan dengan kualitas hubungan kausal jauh lebih besar biaya dibandingkan dengan perusahaan langsung atau alokasi ya. Sementara yang alokasi yang ini itu merupakan metode yang paling mudah dilakukan dan biayanya paling rendah. Namun alokasi adalah metode yang tingkat keakuratan pemberian biayanya paling rendah dan penggunaannya juga harus diusahakan seminimal mungkin. Jadi ini yang metode alokasinya ini, pemberian biaya ini yang paling rendah, ini yang penelusuran penggeraknya, ini yang penelusuran langsung ya. Kalau yang penelusuran langsung itu yang paling akurat ya, karena ditelusuri langsung ke itu mengobservasi atau pengamatan fisiknya ya. Kemudian karakteristik jasa dalam akuntansi manajemen. Output yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berupa produk wujud maupun jasa. Produk wujud atau tangible produk adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal lainnya. Contoh mobil ya, televisi, komputer, pakaian, dan lain-lainnya. Adapun jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan bagi pelanggan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Contoh asuransi ya, itu jasa ya. Perawatan kesehatan, akuntansi, auditing itu jasa ya. Nah, perbedaan antara jasa dengan produk wujud terlihat dalam keempat dimensi ya. Yang pertama, tidak berwujudan, tangibility, yaitu jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau didengar sebelum jasa digunakan. Kemudian tidak tahan lama, visibility, jasa tidak bisa disimpan, harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Kemudian tidak terpisah, inseparability ya, adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa. Kemudian keragaman, heterogeneity, artinya adanya peluang variasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan jasa daripada produksi produk ya. Nah, ini bidang jasa dengan produk berwujud ya. Kemudian biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau different cost or different purpose. Biaya produk adalah suatu pemberian biaya yang mendukung objek manajerial tertentu ya. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen biaya, yakni biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau different cost for different purpose. Jadi ada beberapa ya tujuan manajemennya, misalkan untuk analisis laba strategis atau analisis jangka pendek, atau analisis laba taktis ya. Atau yang ketiga adalah misalnya laporan keuangan eksternal. Kalau untuk analisis laba strategis ya, itu maka semua aktivitas yang ada dalam rantai nilai, yaitu ada merancang, itu dibebankan ke produk ya. Ada merancang, riset and development ya biasanya ya.
memproduksi, memasarkan, distribusi, dan melayani produk itu bukan ke produk. Namun jika tujuan manajer adalah jangka pendek atau analisa laba taktis ya, itu seperti pada keputusan menerima atau menolak pesanan khusus ya. Jadi ada keputusan menerima atau menolak pesanan khusus misalkan, maka hanya aktivitas yang terdapat dalam rantai nilai yang relevan, yaitu perancangan dan pengembangan tidak lagi relevan. Jadi ya, ininya merancang mengembangkan nggak relevan lagi ya. Jadi hanya yang produksi, memasarkan, distribusi dan melayani produk yang digunakan untuk beban biaya ke aktivitas ke produk ya, atau biaya produk operasi. Demikian pula halnya jika tujuan manajer adalah untuk penyusunan laporan keuangan eksternal ya, maka belanja biaya produksi yang digunakan dalam perhitungan biaya produk atau biaya produk tradisional. Ini diringkasnya digambarkan seperti ini ya. Jadi ada tujuan manajer yang diemban di sini ya. Untuk analisa laba ya, ini strategis ya, itu antara produknya ada penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, pelanggan ya, membuatkan semuanya ini ya. Tapi dinamakan rantai nilai biaya produk ya. Kemudian kalau biaya produk operasional itu adalah produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Dan biaya produk tradisional itu hanya produksi aja ya. Nah, kalau misalkan tadi untuk analisa laba taktis ya, itu keputusan strategik analisa laba taktis ya, itu hanya ada ini aja ya, produksi, pemasaran, pelayanan pelanggan ya. Sementara kalau untuk laporan keuangan eksternal, maka hanya biaya produksi yang digunakan dalam perhitungan biaya produk ya. Jadi ini ada 3 tujuan yang diemban ya. Ini kalau misalkan hanya untuk analisis laba taktis ya, strategis ya. Yang strategis ini dia menggunakan keseluruhan rantai nilai biaya produk ya, dari penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, pelayanan pelanggan ya. Penelitiannya untuk termasuk merancang juga ya. Karena pasti produk itu sebelum dibuat dia pasti ada departemen namanya, kalau di perusahaan saya dulu tuh namanya R&D ya, Research and Development ya. Jadi perusahaannya itu R&D itu tujuannya dia melakukan riset dan juga pengembangan produk-produk baru ya. Biasanya malah dari kompetitor ya, di kompetitornya apa gitu ya, itu dipelajari, dibelilah produknya, ya kayak kita tuh ditiru, amati, tiru, modifikasi ya. Jadi kalau sudah diamati, ditiru dan dimodifikasi, karena nggak boleh sama persis ya, karena kalau sama persis itu ada hak paten, ada hak cipta di situ ya, ada nggak boleh sebenarnya. Ya, Cina itu kayak gitu kan. Cina itu kalau produk-produknya kayak gitu, dia membuat apa aja bisa ya, dibeli, dibongkar, tiru gitu. Kalau kita mau ya bisa juga seperti itu ya. Jadi Indonesia sebenarnya udah bisa membuat pesawat gitu ya. Pesawat, kalau pesawat aja bisa, mobil otomatis harusnya bisa Indonesia membuat juga. Iya, Indonesia belum ya, ada ya produksi mobil nasional Indonesia, motor bahkan juga belum ada ya. Lalu kalau kita membuat, bisa nggak? Bisa nggak? Buat motor aja bisa nggak? Tidak. Bisa ya? Bisa lah. Kalau kita hampir semua suku cadang ada di Indonesia. Suku cadang motor tuh hampir semua ada. Kalau kita ngerakit sendiri buat tapi desainnya beda ya, itu kan maksudnya hak cipta sendiri ya, desain motor tapi beda gitu ya. Dan buat suku cadangnya bisa aja macam-macam ya, karena suku cadang motor juga banyak ya. Ini nggak cuma satu merek ya, tapi ada KW1, KW2, KW3 gitu ya. Itu macam-macam. Apalagi mobil ya, yang berusaha negara-negara yang maju juga kebanyakan juga ya, kalau negara udah maju ya mungkin produksinya udah bukan lagi
motor, mobil, sudah ke yang lebih canggih lagi ya, sampai ke luar angkasa ya, kayak Elon Musk ya. Nah, pikir aja bagaimana bisa mendarat di bulan ya, itu yang di sananya ya. Kemudian selanjutnya yaitu biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal ya. Untuk tujuan kalkulasi biaya untuk laporan keuangan eksternal, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa, sementara biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan, riset and development, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi. Sementara biaya penjualan itu terdiri dari biaya pemasaran, biaya ini ya, distribusi dan layanan pelanggan. Sementara kalau biaya perancangan, pengaman, akuntansi, dan umum dikelompokkan ke dalam biaya administrasi dan umum. Jadi kalau biaya non produksi itu ada biaya penjualan dan juga ada biaya biaya penjualan dan ada biaya administrasi ya. Kemudian biaya produksi dikelompokkan lebih lanjut menjadi biaya bahan langsung ya, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead atau direct material, direct labor, dan factory overhead atau FOH ya. Jadi istilahnya macam-macam ya, kalau disingkat biasanya DM ya, direct material, biaya bahan langsung ya. Itu bahan yang secara langsung dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi. Contoh besi pada mobil, kayu pada furniture, kain pada pakaian, gandum pada roti. Jadi kalau perusahaan roti bahan bakunya apa? Gandum. Tanpa gandum bisa nggak roti jadi roti? Bisa nggak? Ya bisa kali ya. Pakaian tanpa kain juga nggak bisa ya. Jadi pakainya dari daun mungkin ya, atau dari plastik gitu ya. Furniture dari kayu, ya bisa aja nggak dari kayu ya. Misalkan dari yang kayak apa ya? Jadi bukan dari kayu, tapi dari kayak serbuk kayu tapi dipres lagi ya, dibentuk lagi ya. Jadi kalau ketika dia kena air dia hancur udah ya. Kayak dari serbuk-serbuk kayu ya. Terus disusun kembali ya, apa yang namanya itu. Jadi dia dari serbuk kayu tapi disusun kembali, nanti ya kalau kena tapi ringan ya, kalau kena air tuh udah pasti rusak gitu. Apa namanya itunya produknya ya. Kemudian besi pada mobil ya, mobilnya bahan bakunya ada dari besi ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, direct material, yaitu tenaga kerja yang dapat secara langsung ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi ya. Contoh gaji buruh di pabrik, tenaga dokter dan perawat pada operasi, upah sopir pada perusahaan angkutan gitu ya. Ini biaya tenaga kerja langsung ya. Kemudian biaya overhead yaitu keseluruhan biaya produksi lain ya, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Pokoknya kalau overhead itu kalau yang di luar tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung tenaga kerja langsung itu masuk ke overhead pabrik ya. Contohnya adalah misalnya adalah depresiasi bangunan, peralatan, supervisi ya, pajak dan lain-lain. Kemudian biaya utama atau prime cost itu adalah biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Adalah conversion cost atau biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya konversi atau conversion cost dapat dianggap sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir ya. Ini intinya. Kemudian laporan keuangan eksternal. Dalam menyusun laporan keuangan eksternal, biaya-biaya harus dikelompokkan berdasarkan fungsinya ya. Ketika menyusun laporan laba rugi, biaya produksi dan biaya non-produksi harus dipisahkan. Biaya produksi dianggap sebagai biaya produk, sedangkan biaya non-produksi dianggap sebagai biaya periode.
biaya produksi yang melekat pada produk yang sudah dijual dilaporkan dalam laporan laba rugi laba ya. Sedangkan biaya produksi yang melekat pada produk yang belum dijual dilaporkan dalam neraca. Beban penjualan dan administrasi yang dianggap sebagai biaya produksi dikurangi pada setiap periodenya dan dilaporkan di laporan rugi ya. Jadi untuk biaya produksi ini ya itu masuk ke dalam laporan laba rugi ya. Ada biaya pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead begitu ya, itu masuk ke biaya-biaya yang ada dalam laporan laba rugi ya. Ini contohnya nanti di bawah kita lihat contoh laporan laba ruginya dan laporan harga produksi atau istilahnya COGM ya, cost of good manufacturing. Di bawah sini nanti ya, jadi overview terhadap sistem akuntansi manajemen ya. Sistem akuntansi manajemen dapat dikelompokkan dalam sistem tradisional dan sistem kontemporer. Kedua sistem ini dipraktekkan dalam dunia bisnis ya. Sistem akuntansi manajemen tradisional berbasis pada fungsional ya, sedangkan sistem akuntansi manajemen kontemporer berbasis pada aktivitas. Sistem manajemen biaya kontemporer saat ini sudah mulai banyak digunakan, terutama dalam perusahaan yang memiliki beragam produk yang kompleks dan beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang produknya memang beragam ya. Jadi tidak hanya pada satu jenis produk. Perusahaan saya dulu produknya macam-macam, hampir 350 produk ya, jenis produk. Jadi tiap produk memiliki formula yang berbeda-beda. Bisa satu produk itu 10 formula ya. Satu produk aja ya. Jadi kalau 325 produk itu udah berapa formula ya, ribuan formula. Formula itu rumusnya atau formulasinya itu didapat dari bagian research and development. Jadi kalau yang biasanya kalau udah kerja di dunia kayak gitu ya, nanti muter-muternya di perusahaan seperti itu lagi ya, karena sudah menguasai formula, sudah menguasai rumusnya, cara membuat produk A itu bahannya apa aja sih gitu. Itu kayak gitu. Jadi kalau udah tahu formulanya ya, itunya lebih gampang lagi perusahaannya. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar kadang meng-hire atau mempekerjakan dari perusahaan-perusahaan kompetitornya. Jadi dicaplok aja nih yang udah pintar-pintar, ya ambilin aja. Nanti udah paham tentang produk ya. Dia tinggal bagaimana sistem kerjanya aja di perusahaan tersebut. Nggak perlu training lagi ya. Perusahaan yang besar biasanya maunya kayak gitu. Langsung ditawarin berapa, minta gaji berapa, diturutin biasanya. Sistem di sini ya, meskipun demikian tidak berarti bahwa sistem tradisional ditinggalkan ya. Untuk lingkungan bisnis yang relatif stabil dan variasi produk relatif kecil, sistem manajemen biaya tradisional masih digunakan secara luas. Jadi contohnya untuk yang sistem biaya tradisional dan kontemporer ya, yang fungsional itu yang tradisional ya, yang aktivitas itu yang kontemporer ya. Jadi berdasarkan pembedanya, penggeraknya atau drivernya itu masih berbasis unit ya. Kalau yang kontemporer aktivitas berbasis unit dan non unit, tidak hanya unit saja tapi non unit juga. Sifatnya itu alokasi. Kalau yang ini udah penelusuran tadi ya, penelusuran accessibility ya. Kemudian pemberian biaya produk itu sempit dan kaku. Kalau yang berdasarkan aktivitas yang kontemporer itu luas dan fleksibel. Kemudian fokusnya itu mengelola biaya yang fungsional. Kalau ya aktivitas mengelola aktivitas, kemudian sifat informasi aktivitasnya itu jarang menyebar gitu ya. Kalau aktivitas itu detail atau rinci ya. Kemudian kinerja, ada maksimalisasi kinerja individu. Kemudian kalau yang aktivitas maksimalisasi kinerja sistem
matematik. Kemudian penilaian kerja menggunakan ukuran kinerja keuangan. Kalau yang aktivitas itu menggunakan ukuran kinerja keuangan dan non keuangan ya.